Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Renungan kita pagi ini masih dengan tema deklarasikanlah penuaian jiwa-jiwa atas gerejamu. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19b sampai 22 dan ayat 31. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Kisah Para Rasul pasal 9 dilatar belakangi dari kisah seorang yang hendak membinasakan orang yang percaya kepada Yesus. Dan orang itu bernama Saulus. Namun di dalam perjalanan Saulus menuju Damsyik, Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan sejak saat itu Saulus mengalami perubahan hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, seseorang yang telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan seharusnya mengalami perubahan hidup. Dan perubahan hidup itu seharusnya dapat memberi dampak bagi orang lain. Bukti dari seorang yang telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan ditemukan dalam perubahan hidup yang nyata. Perubahan apakah itu? Yaitu hidup yang bergerak dalam perintah-perintah Allah. Dan di antara perintah Allah itu, yaitu dengan pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan. Artinya menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Injil. Ini adalah perintah Allah bagi kita. Dan perubahan inilah yang terjadi pada diri Saulus. Saulus menjadi pribadi yang suka memberitakan Yesus. Ayat 20. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Artinya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika Saulus sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka perubahan hidupnya ditandai dengan memberitakan Yesus adalah anak Allah. Dan di ayat 28, Saulus juga membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Saulus menjadi saksi Tuhan dan dengan berani memberitakan Yesus di Damsyik. Di ayat 28, Saulus juga bersaksi dengan berani memberitakan Yesus Kristus di Yerusalem. Dan Saulus juga menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Yesus kepada orang-orang non-Yahudi. Galatia 1 ayat 16. Hasilnya jiwa-jiwa diselamatkan. Paulus menjadi penuai jiwa-jiwa melalui pemberitaan Injil yang diberitakan Saulus, yang juga disebut kemudian sebagai Paulus. Banyak orang percaya kepada Yesus dan yang menyebabkan banyak terbentuk jemaat-jemaat baru. Memang ada banyak tantangan dalam pemberitaan Injil yang harus Paulus hadapi. Bahkan Paulus berusaha untuk dibunuh. Namun demikian tidak menyurutkan Paulus untuk bersaksi, untuk memberitakan Yesus. Saulus menjadi alat Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa dengan memberitakan Injil. Kita tidak pernah benar-benar menemukan Yesus jika kita tidak memberitahu orang lain tentang Yesus. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebagai pribadi yang telah diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, dan yang dimana kita telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mari kita semua mengambil bagian untuk menjadi bagian dari penuaian jiwa-jiwa. Kita semua dapat menjadi alat Tuhan, kita semua dapat menjadi saksi Tuhan, kita semua dapat menjadi penuai jiwa-jiwa dengan bersaksi memberitakan Injil, dengan bersaksi memberitakan Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang. Mari bergandengan tangan. Tugas pemberitaan Injil adalah tugas kita bersama sebagai pribadi-pribadi yang telah mengalami Tuhan. Mari kobarkan semangat pemberitaan Injil. Janji Tuhan pasti digenapi. Sebab bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Yesaya 60 ayat 3. Kita pasti menuai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.